yang memberi sodok atau suap dan yang menerimanya dua-duanya terancam dengan azab Allah di dalam neraka kelak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa sekarang Ustaz sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Bagaimana kalau seumpama ada seseorang mendapatkan pekerjaan itu, dia masuk suatu institusi atau pekerjaan apa, dia itu menyogok, membayar. Setelah itu di dalamnya dia menyogok. Apakah selama itu karena awalnya itu sudah salah menyogok, dan apakah gaji atau pendapatannya itu haram terus atau bagaimana? Dan bagaimana cara meninggalkannya, melepaskan diri dari hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Secara umum Rasulullah sudah menjelaskan tentang suap menyuap atau sodok menyogok. Oh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Yang memberi sodok atau suap dan yang menerimanya dua-duanya terancam dengan azab Allah di dalam neraka kelak. Ya. Kalau maksudnya adalah bila dia menyogok, dia merampas hak orang lain, ya, yang seharusnya orang lain bisa diterima kerja di instansi tersebut, tapi karena dia duluan, ya, memberi tadi sogokan atau nyuap, dia akan diterima. Orang yang lebih berhak karena mungkin sebenarnya kinerjanya bagus, kemudian dia ahli di bidangnya, tidak, dia diterima. Ini haram. Haram cara dia masuk bekerja. Ya, tadi hadis ini sudah bacakan, Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga penghasilan. Iya, yang dia dapatkan. Ya, yang berdasarkan hadis ini, ya, penghasilannya yang dia terima juga ikut haram. Ya, itu hukum asalnya, kecuali kan biasa ada orang bekerja bercampur hartanya dengan ada yang halal juga. Ya, dia pegawai tapi dia buka toko juga di rumahnya, jualan. Ini halal. Ya, halal tidak semuanya hartanya haram bercampur. Tapi yang dia masuk kerjanya lewat jalur yang salah, tidak dibenarkan oleh agama, maka dia juga ikut haram. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah berlanjut seperti itu? Cara dia untuk membersihkan diri, berlepas diri, ya tentu saja pertama dia bertaubat, karena ini sudah dosa yang dia lakukan. Bertaubat, istighfar, tidak mengulangi lagi, dia berbuat, kemudian ya banyak-banyak dia bersedekah, berinfak, ya, untuk membersihkan hartanya, terutama zakat, ya, terutama zakat, karena zakat itu juga membersih dari harta kita yang bercampur dengan yang haram, bahkan yang syubhat, ya. Dan yang terpentingnya dia tidak melakukan itu lagi dan menasihati orang kalau ada yang mau seperti itu. Nah, itu tanda dia bersungguh-sungguh untuk berlepas diri dari suap menyuap atau sodok menyogok. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tadi bahwa kita dianjurkan banyak beristighfar. Yang paling banyak dibaca istighfar apa? Subhanallah. Apakah Sayyidul Istighfar atau cukup dengan astagfirullah saja atau astagfirullah wa atubu ilaih? Iya. Ya. Iya. Iya. Memang istighfar itu kan cukup banyak modelnya, macamnya. Ada yang pendek, ya, seperti kita astagfirullah, astagfirullahaladzim, Rabbi firli. Itu sudah istighfar. Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah, ampunilah
sekalian, buku-buku zikir pagi sore ada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika dan seterusnya. Berarti zikir pagi setiap hari. Ya, 2 kali setiap hari, setidaknya pagi habis subuh dan sore habis asar. Dan setiap hari Pak, kita usahakan baca Sayyidul Istighfar. Ya, tapi kalau yang kita perbanyak tadi, boleh dengan yang pendek-pendek boleh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, banyak sekali modelnya. Ya, itu yang kita perbanyak. Ya, kami Sayyidul Istighfar juga karena masuk zikir pagi petang. Jadi setidaknya 2 kali dalam sehari kita membaca. Kalau mungkin belum kita hafal, nggak apa-apa kita lihat. Ya, bukunya atau di internet atau HP, Sayyidul Istighfar tulis. Ya, baca habis subuh, habis asar. Nah, itu paling lengkap, paling lengkap. Kita beristighfar sama dengan kita bersolawat, solawat Ibrahimiyah. Ya, solawat Ibrahimiyah itu paling panjang. Ya, seperti kita baca dalam Al-Quran. Nah, itu yang paling lengkap. Tapi kita boleh bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah solawat. Pendek, paling pendek. Tapi kalau kita mau lebih banyak pemahamannya itu lengkap. Ya, seperti itu. Ya, demikian. Penjelasan Pak Ustaz tentang rezeki sudah cukup banyak, cukup baik. Ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Jadi saya ini mau ada variasi Pak. Saya mau keluar dari tema. Saya pernah melihat tayangannya Ustaz Ali Hidayat. Katanya kalau mau sholatnya baik diterima Allah, kemudian khusyuk dalam sholat harus artinya itu dibaca. Harus Yang dibaca. Tapi kalau kami ini orang yang sudah pensiunan tidak bisa lagi menghafal, ini bagaimana caranya? Nah, sehingga saya pernah bertanya, bagaimana misalnya? Saya bilang saya juga bermasalah itu kalau harus. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada kiat lain selain arti ayat yang kita baca? Ada kan? Contoh misalnya setiap sholat gerakan apa saja selalu ada di hati Allah. Apakah itu juga bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kalau kita membahas masalah kekhusyukan, tiap khusyuk dalam sholat pasti memang mungkin semua ustaz atau ulama ya pasti menyebutkan kiatnya itu yang paling utama adalah memang berupaya untuk mengerti, memahami, meresapi apa yang kita baca. Tapi seperti Bapak katakan, tidak semua orang bisa, ya, atau mungkin terbatas. Kita mungkin bisa menghayati surat Al-Fatihah, ya, atau surat-surat pendek yang dibaca oleh imam, ya. Tapi bagaimana jika imam membaca surat-surat yang kita tidak hafal, baca Al-Baqarah, ya, dia baca Al-Imran, ya, pasti akan kesulitan sebagian orang. Nah, bagaimana caranya? Ada kiat lain? Ada, yaitu kita mengingat Allah secara umum dalam sholat kita, mengingat akhirat, ya, mengingat kita ini sholat apa sih tujuannya, ya, apakah ini hanya formalitas belaka, kita seperti berolahraga, gerak badan, naik turun. Ayo kita ingat hakikat itu kan. Pernah, masih ingat juga Pak, tapi lewat mimbar Jumat kami membawakan tema berdiri di hadapan Allah, bahwa seorang hamba itu berkata Imam Al-Qayyim ada 2 masa berdirinya. Pertama dia berdiri di dunia,
makamnya, ingat komentar dan sebagainya, mengganggu khusyuk. Ya. Tapi kalau dia hadirkan saja secara umum, ya. Atau kalau kita ingat misalnya, ya sekarang ada imam juga, masya Allah ya, juga menghayati terkisah-kisah dalam bacaannya, menangis seperti ayat-ayat tentang Allah, tentang akhirat, tentang siksa kubur misalnya. Ya hadirkan itu baik buat bayangan kita bagaimana nanti bisa kita selamat dengan sholat kita yang masih banyak kekurangannya. Nah, kita hadirkan. Karena Allah SWT berfirman di surat Toha, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Ya, jadi yang terpenting ketika sholat itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tidak bisa kita satu persatu ayat per ayat kita pahami maknanya, setidaknya secara global ya kita hadirkan itu. Ya, sampai juga orang haji. Kalau hukum di Arafah, apa nasihat ulama? Bayangkan ini Arafah seperti miniatur pada mahsyar. Orang berkumpul dengan seragam kayak pakaian ihram, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata sama pakaiannya. Itulah kita nanti di hadapan Allah. Nah, kita hadirkan itu supaya ya apa khusyuk kita dalam beribadah. Nah, seperti itu di antara kita. Pak Ustaz, Ya. berkaitan dengan bagaimana sempurnanya saya. Sama saya sekarang ini Ustaz. Ya. Bikin tentang salat yang dulu di kursi. Karena ada hidayah memberikan penjelasan bahwa seseorang bisa berdiri, kemudian pada rakaat berikutnya dia duduk maka batal salat. Bagaimana Ustaz? Bikin salat. Ya. Iya. Berdiri dalam sholat wajib itu rukun jika mampu. Ya, jika mampu berdiri dalam sholat wajib itu termasuk rukun sholat. Ya, jadi selama kita masih mampu, pertama ketika kita takbir harus berdiri dulu. Kalau bisa berdiri cuma sebentar. Kita berdiri Allah, baru kita duduk. Ya, seperti itu. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu walaupun mampu dia berdiri kemudian dia langsung duduk, tidak apa-apa dalam sholat sunnah, tapi dia memperoleh setengah pahala orang yang sholat berdiri. Ya, jadi kita dalam sholat, kalau kita masih mampu melakukan suatu gerakan, berdiri masih mampu, rukuk masih mampu, sujud masih mampu, tetap dilakukan itu. Ya, seperti tadi kita cobakan, kalau dia berdiri kan sebentar saja. Allahu Akbar, kemudian duduk. Rukuk kalau kesulitan, dia untuk bisa menundukkan badannya, dia berisyarat saja. Ya, menundukkan kepalanya. Kemudian sujud, ketika dia tidak mampu, orang yang berdiri kursi mungkin kalau dia belum bisa jatuh dia. Bagaimana lagi dia naik lagi ke kursinya? Sulit. Maka dia cukup menundukkan lebih pendek lagi, lebih rendah lagi badannya. Yang menjadi masalah Ustaz, menurut Adik Hidayah, batal itu sholat. Kalau mungkin maksudnya ada orang yang masih mampu seperti tadi berdiri, yang masih bisa rukun, tapi dia langsung duduk. Ya, iya, batal. Kalau takbiratul ihram dia batal semuanya karena itu membuka dalam sholat. Tapi kalau berdiri yang sesudahnya membatalkan rakaat itu, rakaat yang tidak ada rukunnya itu, dia harus tambah lagi satu rakaat. Ya, yang dia ketinggalan atau tidak melakukan